Oke, adik-adik balik lagi sama kakak di latihan. Ya, masih di kesetimbangan ion-ion dalam larutan ya. Baik adik-adik, kita sekarang coba untuk bahas nomor 11 ya. Nomor 11 ini kakak ambil dari soal SIMAK UI ya, tahun 2009. Kakak bacakan dulu untuk soalnya. Ini pada pencampuran 50 mili asam formiat HCOOH 0,66 molar dengan Ka-nya 1 kali 10 pangkat min 4 dengan dicampurkan dengan 25 mili NaOH 1,2 molar diperoleh larutan dengan pH baik. Jadi adik-adik untuk soal ini, adik-adik kita diminta untuk mencari pH-nya ya. pH dari campuran yang tadi. Baik adik-adik, sebelum kita mulai seperti biasa, jawab yuk. Yuk Kang, gitu ya. Jawab yuk. Nah adik-adik di sini, seperti biasa, ini ada dua larutan ya. Yang pertama asam formiat, yang kedua NaOH. Karena ditanyakan ini adalah pH campuran, maka adik-adik kita campurkan terlebih dahulu untuk larutan-larutan tadi ya. Kita tulis terlebih dahulu untuk reaksinya adik-adik ya. Baik, kita punya HCOOH ya. Ya, dicampurkan atau ditambah atau direaksikan dengan NaOH. Nah, seperti ini adik-adik ya. Nah, adik-adik lihat. Ini adalah asam ketemu basa ya. Nah, ketika asam ketemu basa, biasanya dia akan menjadi garam. Menjadi HCOONA ya. Kemudian ditambah H2O begitu ya adik-adik ya. Nah, seperti itu adik-adik reaksinya. Ya. Kemudian kalau dua larutan yang dicampurkan nanti jadinya apa? Nah, seperti biasa kita lihat dulu awalnya, reaksinya, kemudian akhir reaksinya. Seperti itu adik-adik ya. Nah, awal reaksinya berapa? HCOOH awalnya itu berapa mol? Nah, kita di soal punyanya ini adik-adik. Yang diketahuinya ini nih. 50 mili asam formiat 0,66 molaritas. Nah, berarti kita harus cari terlebih dahulu ya. Cari terlebih dahulu ini awalnya berapa. Untuk molnya, nah kita cari di sini adik-adik ya. Untuk molnya, mol dari HCOOH ya sama dengan, nah adik-adik tinggal kalikan aja seperti biasa 50 mili. Kita kali dengan 0,66 molar gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Betul, 33 milimol ya. Nah, kemudian untuk NaOH-nya berapa? NaOH-nya kita gunakan yang ini adik-adik. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk mol dari NaOH, nah adik-adik tinggal kalikan saja ya sama berapa? 25 mili ya ini. 25 mili kita kali dengan 1,20 molar gitu ya. Hasilnya berapa? 30 milimol, betul. Nah, adik-adik nilai ini seperti biasa nilai ini yang akan kita nanti masukkan ke konsentrat mol awal dari HCOH dan NaOH ya. Nah, kita tuliskan di sini 33 mol milimol ya. Nah, ditambah dengan 30 milimol juga NaOH seperti ya. Nah, seperti biasa di awal ini belum terbentuk ya. Nah, ketika bereaksi, adik-adik kita akan mengikuti bereaksi yang 30 milimol. Ya. Ya, paling sedikit ya. Nah, itu akan jadi pembatasnya untuk reaksi tersebut. Ya. 30 milimol. Berarti ini akan terbentuk 30 milimol. Nah, ini juga sama 30 milimol. Ya. Nah, seperti itu. Nah, ketika akhir reaksinya berapa nih? Nah, ketika akhir reaksinya nanti adik-adik dapat di sini 3 milimol. Ini habis ya. Ini terbentuk 30 milimol. Ini terbentuk 30 milimol juga adik-adik. Nah, seperti itu ya. Nah, adik-adik lihat ya. Sini kakak tandain dulu nih. Ternyata ketika akhir reaksi ada sisa dari asam lemak, kemudian ada garam adik-adik. Nah,
Adik-adik ingat, ketika di dalam suatu larutan, ini ada asam lemah, kemudian ada garamnya, kemudian terdapat basa konjugasinya ya, basa konjugasinya. Kita punya asam lemah, kemudian di sini ada basa konjugasi yang berasal dari garam, berarti dia membentuk suatu larutan penyangga. Atau kita biasa sebut dengan larutan buffer. Buffernya buffer apa? Buffer asam tentu saja adik-adik ya. Nah, berarti pH yang dimaksud dari campuran ini adalah pH untuk buffer asam adik-adik. Gitu ya. Nah, adik-adik di sini untuk mencari pH dari buffer asamnya gimana? Masih ingat? Nah, betul adik-adiknya, berarti kita akan cari H plusnya adik-adik. Ya. H plusnya ini seperti biasa, adik-adik pasti masih ingat bahwa cara mencari konsentrasi H plusnya itu adalah Ka, ya. Kita kalikan dengan konsentrasi dari asam lemahnya, ya. Nah, kayak seperti ini. Kemudian kita bagi dengan konsentrasi dari basa konjugasinya, ya. Basa konjugasi. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, K untuk konsentrasi asam lemahnya berapa? Nah, adik-adik lihat. Untuk konsentrasi asam lemahnya, kita gunakan yang ini. Yang 3 milimol ini ya. Nah, kemudian yang basa konjugasinya berapa? Nah, basa konjugasinya kita harus cari dulu. Tapi, karena ini HCOONA, biasanya 1:1 adik-adik ya. Jadi kalau garamnya ini terbentuk dengan perbandingan 1:1, ini biasanya nilai konsentrasi basa konjugasinya sama dengan konsentrasi garamnya adik-adik. Ya, jadi kita langsung untuk nilai Ka-nya, ini kita bisa lihat dari soal ya, adik-adiknya 10 pangkat min 4 ya. Kemudian kita kali dengan konsentrasi asam lemahnya 3 milimol ya. Kemudian basa konjugasinya sama dengan konsentrasi garamnya 30 milimol ya, ini coret adik-adik ya. Nah, konsentrasinya nanti akan adik dapatkan 10 pangkat min 5 adik-adik ya. Nah, pH-nya udah dapat belum? Ya, tentu saja belum adik-adik ya. Nah, karena yang ditanya pH, berarti pH sama dengan min log 10 pangkat min 5. Berarti pH-nya adik-adik akan dapatkan 5. Nah, seperti itu adik-adik ya. Jadi kita lihat di soalnya ya, ada pilihan, ada A, B, C, D, E. Nah, ini yang 5 adik-adik. Nah, jadi jawabannya adalah E. Baik adik-adik, sudah cukup jelas ya untuk jawabannya. Ya, sudah cukup jelas untuk soal ini. Sampai sini dulu adik-adik ya. See you then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.